Nasib Nadia berakhir di penjara seperti Rianti. Nado dan Saleha tentunya sangat lega karena tidak ada lagi yang akan mengganggu mereka. Ya, setidaknya orang-orang toksik ya berkurang lah satu persatu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Sabtu 9 November 2024. Alur cerita sinetron Saleha sepertinya memang akan difokuskan kepada poligami yang akan dilakukan oleh Nando terhadap Saleha dan wanita selanjutnya yaitu Aisyah. Karena ya memang di trailer yang sudah tersebar kita akan melihat kalau Nadia sepertinya bakalan di-cut nih guys dari sinetron ini. Nah, di episode hari ini kita akan melihat Nadia yang sekarang kan dia nggak tahu ya berada di mana. Jadi dia berada di sebuah kos-kosan atau kontrakan kecil gitu. Untuk ya biasanya kan sebelumnya dia tinggal bersama Pak Rahmat karena dia masih menjadi istrinya Ferdi. Tapi setelah dia diusir sama Ferdi karena memang Ferdi diminta oleh ibu Dita juga untuk mengusir Nadia, akhirnya ya mau gak mau Nadia beranjak dari rumah tersebut dan akhirnya dia harus ngontrak kos-kosan kecil gitu nih guys. Tapi ternyata nasib Nadia ini sepertinya akan sama seperti ibunya sendiri yaitu Ibu Rianti. Jadi ternyata apa yang sudah Nadia lakukan waktu itu di Vietnam dan Thailand membuat dia sampai sekarang tuh dicari-cari nih ternyata oleh kepolisian Vietnam dan Thailand ini yang memang sengaja bekerja sama dengan polisi Indonesia. Nah, di sini tentu membuat si Nadia ini jadi ketar-ketir karena ya mau lari kemana lagi nih dia, mau nyari tempat rahasia di mana lagi nih dia karena sekarang dia tuh ya jadi buronan dan tentu hal ini membuat dia tuh jadi ketar-ketir, ketakutan dan ya kita udah bisa menebak ya guys ya kalau akhir dari nasib Nadia ini sepertinya akan sama dengan Ibu Rianti, yaitu akan berakhir di penjara dan mungkin juga akan bisa meninggal di penjara. Ya makanya nih kalau hatinya busuk ya pastinya bakalan hidupnya tuh nggak akan tenang juga nih sampai akhir hayat dia. Dan terbukti di episode hari ini kita akan melihat tanda-tanda kalau memang Nadia ini akan pergi untuk selama-lamanya. Dia akan dipenjara dan pada akhirnya akan meninggal juga di sana. Seperti Ibu Rianti nih nasibnya. Nah kemudian sayangnya nih di saat Nadia sudah beranjak, ternyata Dita, kemudian Ferdi dan Gania yang sekarang sudah semakin membaik ya. Si Gania ini udah kayaknya udah mulai mau berjalan normal lagi nih. Karena kan memang progres dia untuk bisa sembuh itu cepet gara-gara bantuan dari Nando juga kan. Nah ternyata mereka malah menyusun strategi baru lagi. Strategi baru untuk ya melenyapkan Saleha. Karena memang dari awal itu fokus mereka kan cuma satu ya, cuma Saleha dan Saleha terus-terusan. Tapi sekarang ya kita lihat saja apakah usaha mereka akan berhasil lagi untuk ya mengusir Saleha dari rumah itu. Karena ya pastinya sulit lah ya. Karena kan Saleha ini sudah terbukti ya, dia tuh banyak sekali mendapatkan mukjizat, banyak sekali mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan karena memang kesabaran dia, kebaikan dia. Jadi bakalan sulit lah bagi si Dita, Gania dan Ferdi ini untuk menghancurkan Saleha lagi. Ditambah lagi kan Saleha tuh udah terbukti dilindungi sama Tuhan tuh ya guys ya. Kita melihat sendiri nih kalau si Saleha ini padahal dia sakit, kemungkinan besar dia juga akan meninggal dunia, tapi pada akhirnya kalau Tuhan berkata lain, dia masih diberikan umur yang panjang. Mungkin Tuhan masih sayang banget sama Saleha dan ingin Saleha berbuat baik di dunia ini untuk ya memberikan aura-aura positif bagi orang-orang di lingkungan dia. Dan memang terbukti orang-orang yang tadinya benci sama Saleha pada akhirnya juga akan takluk kepada Saleha dan akan menyayangi Saleha sepenuh hati mereka. Ya, cuma kan sekarang yang gak sayang sama Saleha itu ya cuma Dita, Gania, dan Ferdi. Karena memang sebenarnya mereka tuh sadar kalau Saleha ini orang yang baik. Tapi memang sampai sekarang tuh mereka tuh kayak yang
nggak menerima aja gitu kalau Saleha itu adalah orang yang baik dan membawa aura positif bagi orang-orang, karena memang hati mereka itu ya benar-benar busuk banget. Makanya nih jadinya si Saleha terus-terusan yang tampaknya disalahkan, yang selalu saja mereka anggap pembawa sial, padahal kan yang bawa sial tuh ya diri mereka sendiri. Padahal udah berkali-kali juga dijelaskan oleh Saleha selama ini kalau Saleha ini nggak pernah melakukan hal-hal yang jahat kepada mereka, tapi kenapa kok mereka selalu saja berbuat jahat seperti itu kepada Saleha dan membuat Saleha tuh ya jadi nggak tenang juga kan hidupnya selama ini. Bahkan di saat Saleha sudah dalam keadaan yang hampir meninggal dunia dan semua orang tuh udah tahu, tapi kenapa masih saja berusaha untuk mempercepat kematian Saleha? Ya, semakin cepat orang ingin melihat Saleha meninggal dunia, taunya Tuhan inginnya Saleha lebih panjang nih umurnya di dunia ini. Dan terbukti, gimana kan dia mendapatkan mujizat di episode kemarin tuh, di saat dokter menyatakan kalau dokter pun kaget dengan progresnya Saleha setelah menjalani 1 bulan kemoterapi dengan 60% kemajuan. Dan itu tuh nggak pernah terjadi pada pasien-pasiennya yang lain. Dan perkembangan sel kankernya pun juga berhenti sampai di situ. Jadi ya bisa dibilang kalau Saleha ini hanya tinggal proses pemulihan saja. Dan ya setelah ini pun sudah kemungkinan besar si Saleha ini juga akan bisa hidup normal kembali ya, walaupun tidak normal seperti yang kita harapkan juga ya guys ya, karena memang dokter menyatakan kalau Saleha ini bisa hamil tapi kemungkinannya sangat amat kecil. Nah itulah ternyata problemnya Saleha sekarang. Dia berpikir kalau nanti dia nggak bisa memberikan keturunan dari Nando, apa nih yang harus dia lakukan setelah itu? Ya seperti biasa, Saleha ini selalu saja memikirkan hal-hal yang tidak penting nih, ya kan? Padahal nih di episode sebelumnya aja kita ngeliat kan gimana Saleha ini khawatirnya dengan dia akan meninggalkan Nando untuk selama-lamanya. Dia jadi berpikir untuk mencari wanita lain agar bisa menemani Nando. Dan sekarang di saat Nando sudah bersepakat dengan Aisyah juga untuk tidak melanjutkan keinginan dari Saleha untuk ya menyatukan mereka berdua, karena ya Nando mengatakan hal yang baik kepada Aisyah, si Saleha dan si Saleha ini sudah tidak ada sakitnya lagi, tinggal menunggu pemulihannya lagi. Hal tersebut membuat Aisyah tentu merasa sangat amat bahagia juga, karena Aisyah ini sudah menganggap Saleha sebagai saudaranya sendiri, bahkan lebih dekat dari saudara kandung. Wah, padahal mereka itu baru kenal sebentar, tapi entah kenapa rasa sayang antara Saleha dan Aisyah ini benar-benar sangat amat luar biasa. Nah ini sebenarnya pertanda nih guys, kalau memang si Aisyah ini akan tetap diinginkan oleh Saleha menjadi ya istri keduanya Nando, walaupun Saleha sudah dalam keadaan yang baik-baik saja atau sembuh dari segala penyakitnya. Karena memang setelah Saleha mendapatkan vonis dari dokter, dia berkemungkinan kecil untuk bisa hamil kembali. Tentu membuat Saleha ini jadi tidak tenang. Ditambah lagi sekarang si Dita juga berusaha mendorong Ferdi dan Gania untuk ya berhubungan agar nanti Gania bisa secepatnya hamil anaknya Ferdi. Karena kan yang mereka kejar itu ya yang utama adalah hartanya dari Pak Rahmat. Ditambah lagi kan rahasia itu ya hanya mereka doang yang tahu tentang Ferdi itu bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat. Kemudian di sini si Nando tuh ya lagi-lagi berantem lah di episode hari ini dengan si Ferdi. Entah apa nih yang terjadi di antara mereka. Jadi si Nando ini udah nggak sabar banget nih untuk menghadapi adik seperti Ferdi, dan pada akhirnya si Ferdi ini ternyata menjebak si Nando. Dia berusaha ngebut-ngebutan di jalan karena ingin membuat Nando ini kecelakaan. Nah kebetulan ternyata di saat Nando sedang kejar-kejaran dengan si Ferdi ini, Nando ini sepertinya memang akan mengalami kecelakaan yang parah nih guys. Tapi secara kebetulan ada Aisyah yang menyelamatkan Nando. Nah ini nih pertanda buruk lagi nih ya, agak-agak kurang enak gitu ya pertandanya ya guys ya. Karena setelah Aisyah menyelamatkan Nando, pastinya Saleha lagi-lagi luluh. Dia merasa kalau si
Aisyah ini akan bisa menjadi penggantinya dia nih. Kemudian dia juga ya ikhlas melihat Aisyah bisa nikah sama Nando dan dia memperbolehkan Nando berpoligami. Pastinya akan seperti itu alur ceritanya. Mimin sih yakin banget ya guys ya. Kalau ngebaca dari alur cerita yang sebelum-sebelumnya ya sih kayaknya kayak gitu. Cuma coba deh tulis di kolom komentar pendapat kalian kalau nanti ternyata Saleha merasa punya hutang budi kepada Aisyah, jadinya ya dia meminta Aisyah untuk bisa menjadi istri keduanya Nando dan dia benar-benar ikhlas. Dan menurut kalian gimana nih kalau nanti ternyata si Aisyah ini beneran jadi istri keduanya Nando? Apakah si Saleha ini akan menerima? Ditambah lagi kan dengan dia yang tidak bisa hamil seperti itu, jadinya dia berharap kalau Aisyah lah yang akan bisa memberikan keturunan dari Nando dan akan membuat Pak Rahmat bahagia. Tapi dia nggak mikirin apa ya nanti gimana orang-orang akan lebih fokus kepada Aisyah daripada ke dia. Wah, gila banget nih kalau ngelihat Saleha alurnya seperti itu ya guys ya. Udah nggak sabar nih tentunya kita tuh untuk menunggu kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. By the way, di episode hari ini kita juga akan melihat kebahagiaan yang luar biasa nih karena Nadia sepertinya akan ya di penjara, akan tertangkap oleh pihak kepolisian yang memang sedang mencari-cari dia. Karena memang dia kan sudah jadi buronan udah lama banget juga. Nah udah gak sabar banget nontonnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.